Halo semuanya, selamat malam. Dan apa kabar kalian semuanya? Pastinya juga baik-baik saja. Jadi untuk hari ini saya akan memberitahu kepada kalian format contoh permohonan untuk mengajukan poligami. Jadi buat kalian yang tidak cukup istri satu, bahkan tidak cukup istri dua, atau tidak cukup istri tiga dan pengennya empat, ini model bentuk permohonan untuk poligami yang biasanya format ini digunakan di pengadilan agama. Langsung saja ya, untuk bentuk format permohonan izin poligami dari pengadilan itu seperti permohonan pada umumnya. Ada yang namanya petitum dan positanya atau dalil-dalil alasan permintaan permohonan tersebut dan permintaannya itu apa, atau disebut positanya. Jadi biar lebih jelas, langsung saja saya berikan contohnya di sini ya. Ini format yang paling umum digunakan di pengadilan agama dan biasanya juga di-share di websitenya pengadilan agama. Seperti biasa, untuk yang pertama yaitu ada domisili atau tanggal permohonan tersebut serta di mana permohonan tersebut dibuat. Misalnya di Magetan ya di Magetan, di Malang di Malang, di Jakarta juga di Jakarta. Di sini saya pakai pengadilannya Negeri Kendari ya, contohnya ya. Ada pengadilan Negeri Kendari, setelah itu ditunjukkan kepada pengadilan agama mana. Misalnya pengadilan agama kalian di Jakarta, silahkan ditunjukkan ke pengadilan agama Jakarta, kepada yang terhormat ketua pengadilan agama di Jakarta. Contohnya seperti itu. Ini contohnya di Kendari ya. Dan untuk halnya juga harus dituliskan, untuk halnya di sini yaitu halnya izin poligami. Seperti biasa ada yang disebut salam pembuka atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa salam sejahtera atau bisa juga dengan kata-kata dengan hormat ya. Langsung saja masuk ke identitasnya. Ini identitas pemohon ya, langsung identitas pemohon. Seperti biasa, identitasnya berisi nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal atau alamatnya yang jelas juga ya, yang lengkap alamatnya. Selanjutnya, sebagai pemohon, dengan hormat pemohon mengajukan permohonan izin poligami berlawanan dengan nama istrinya ya. Istrinya termohonnya ini sebagai istrinya, nama, umur, identitasnya nama, umur, agama, pendidikan, pekerjaan. Untuk alasan dan dalil-dalil permohonan atau di sini dalil-dalilnya untuk poligami, alasan-alasan untuk poligami juga disebutkan. Ini yang paling umum ya dalil-dalilnya. Yang pertama, bahwa pemohon telah mempunyai seorang istri yaitu termohon. Ini untuk termohonnya siapa nanti ya. Termohonnya istrinya yang pertama misalkan, sama disebutkan juga kapan menikahnya, itu dalil pertama, dalil yang formal yang umum ya. Yang kedua, ada dalil bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami istri, bertempat tinggal di mana, hidup serumah, itu juga bisa dimasukkan sebagai dalil permohonan izin poligami. Yang ketiga, bahwa pemohon hendak menikah lagi poligami dengan seorang. Ini poligaminya ya, untuk istri keduanya atau istri ketiganya, bahkan istri keempatnya bisa ditunjukkan di sini. Identitasnya akan dilangsungkan di mana pernikahannya, KUA. Dan karena itu alasan juga harus disebutkan. Mungkin alasan-alasan poligami itu karena mungkin istrinya tidak bisa melakukan kewajibannya dengan baik, mengalami cacat fisik, cacat badan, dan tidak bisa melahirkan, itu juga termasuk cacat fisik yang mandul, itu juga sebagai alasan poligami untuk ketiga. Yang keempat, bahwa termohon menyatakan rela dan tidak keberatan atas pilihan suami, ini juga harus dicantumkan. Ini yang terpenting, ini izin dari istri pertama ya, yang dalil keempat ini.
bahwa rela untuk dimadu itu juga harus dicantumkan di izin permohonan untuk poligami. Yang kelima, bahwa pemohon mampu memenuhi kebutuhan. Ini pernyataan bahwa sebagai kepala keluarga nanti si pemohon akan mampu bersikap adil dan mampu memenuhi kebutuhan ke semua istrinya. Ini juga harus dicantumkan. Yang keenam, bahwa pemohon sanggup bahwa pemohon sanggup berlaku adil. Ini juga disebutkan bahwa antara pemohon dan calon istri tidak ada larangan perkawinan, misalnya adanya hubungan darah atau apalagi ya, hubungan darah, calon istri berstatus dan maksudnya masih istri orang lain, itu maksudnya juga harus disebutkan, tidak ada halangan sama sekali. Bahwa selama perkawinan pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut. Tujuannya dimasukkannya harta bersama ini yaitu untuk memisahkan hartanya antara istri pertama dan istri kedua jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya nanti suaminya mangkat dan tidak ketahui, itu nanti ada pemisahan harta juga. Yang kesembilan, bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah selama ini diperoleh sebagai harta gonogini, itu juga bisa dimasukkan. Dan seperti biasa untuk petitum itu harus dimasukkan biaya perkara. Biaya perkara akan ditanggung siapa? Biasanya akan ditanggung pemohon atau biasanya ditanggung sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Langsung saja untuk positanya atau dalil-dalil yang pengen dikabulkan oleh majelis hakim itu, yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada pemohon untuk melaksanakan poligami. Yang ketiga, menetapkan harta, karena harta tadi juga disebutkan di posita maka juga harus dimintakan di petitumnya ya. Menetapkan harta berupa hartanya istri pertama itu apa aja, nanti biar dipisahkan dengan istri kedua. Yang kelima, membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara, itu bisa dilakukan, atau membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah itu demikianlah permohonan ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, silahkan ad equi ad bono, silahkan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dan seperti biasa, salam penutup, setelah itu tanda tangan pemohon saja ya di sini ya. Dan itu aja, jadi itu tadi format isi dari pengajuan yang namanya izin poligami. Buat kalian yang tidak bisa membuat seperti ini, silahkan hubungi saya di nomornya di depan tadi sudah ada ya. Dan semoga bermanfaat, dan seperti biasa saya ucapkan terima kasih. Dah.